kepada kaum muslimin. Sebuah bulan di mana perbuatan sunnah yang dilakukan di dalamnya sebanding dengan perbuatan wajib yang dilakukan di luar Ramadan. Sementara perbuatan wajib yang dilakukan di dalamnya sebanding dengan 70 kali perbuatan wajib yang dilakukan di luar Ramadan. Di dalam bulan Ramadan juga ada Lailatul Qadar, di mana keutamaannya lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Apabila kita sebagai umat Islam taat menjalankan puasa dan sedikit turut serta meramaikan kesunahan, syiar, dan tradisi yang biasa dilakukan oleh umat Islam pada bulan Ramadan, seperti sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, i'tikaf, berburu Lailatul Qadar, dan bentuk ibadah yang lain, maka bisa dipastikan kita akan menjadi sosok yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan dianggap sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, yang tentunya tanpa dosa sama sekali. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis. Anna Rasulullah SAW dzakara syahr Ramadan, syahrun iftarallahu siyamahu wa inni istanadtu lil muslimina qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan bi wa ihtisaban kharaja min ad-dunubi kayawmin wa la tazunhu. Rasulullah SAW menyebutkan bulan Ramadan sebuah bulan di mana Allah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk puasa di dalamnya. Saya Muhammad mensunnahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan sholat sunnah pada waktu malam. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dan juga rajin melakukan sholat sunnah karena beriman kepada saya serta mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang bersangkutan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana ia baru dilahirkan oleh ibunya. Kondisi di mana kita diampuni dan terbebas dari dosa yang telah lalu sebagaimana yang ditegaskan di dalam hadis di atas, tentu hanyalah terkait dengan dosa, kemaksiatan, dan kesalahan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dosa, kemaksiatan, dan kesalahan yang kita lakukan terhadap sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita meminta maaf dan yang bersangkutan juga memaafkan kesalahan dan dosa yang kita lakukan terhadapnya. Sebagaimana hal ini ditegaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang berbunyi qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bainal Allah ta'ala la tata'allaqu bi haqqi adamiyyin falaha thalathatu shurut ahaduha an yuqli'a 'an al-ma'siyati wath-thani an yadama 'ala fi'liha wath-thalithu an ya'zima an la ya'uda ilayha abadan فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها. Ulama berkata, tobat dari seluruh dosa hukumnya wajib. Ketika kemaksiatan yang terjadi merupakan kemaksiatan antara hamba dan Allah dan tidak berhubungan dengan hak adami, maka tobat yang benar harus memenuhi 3 persyaratan, yaitu melepaskan diri dari kemaksiatan, menyesal telah melakukan, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Apabila salah satu dari 3 ini tidak terpenuhi, maka tobatnya dianggap tidak sah. Apabila sebuah kemaksiatan berhubungan dengan hak adami, maka persyaratannya ditambah satu lagi, yaitu minta pembebasan atau minta maaf kepada yang bersangkutan. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, Imam As-Sawri di dalam sebuah kesempatan mengatakan, "An-laqita Allah ta'ala bi-sab'ina dhanban fima bainaka wa baina Allah ta'ala ahwanu 'alaika min an talqahu bi dhanbin wahidin fima bainaka wa bainal 'ibadi." Kamu bertemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa yang berhubungan dengan Allah lebih ringan bagi kamu dibandingkan dengan kamu bertemu dengan Allah dengan membawa 1 dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Karena demikian, untuk menyempurnakan upaya pembersihan dosa-dosa yang telah kita lakukan setelah kita memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan memasuki bulan Syawal ini, maka
Kita harus berusaha secara maksimal untuk meminta maaf atas dosa-dosa yang kita lakukan terhadap sesama manusia. Momentum Idul Fitri yang pada umumnya diisi dengan tradisi halal bihalal, silaturahim, dan bermaaf-maafan dengan sesama manusia harus kita manfaatkan secara maksimal sehingga dosa-dosa kita baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya dosa yang kita lakukan kepada orang tua, pasangan kita baik suami maupun istri, dan para tetangga kita. Terkait dengan dosa yang kita lakukan terhadap orang tua kita, dalam kesempatan ini penting untuk ditegaskan sebuah realitas yang cukup memilukan yang marak terjadi pada akhir-akhir ini, di mana seringkali kita saksikan banyak sekali anak yang berani berkonflik dengan orang tuanya. Seringkali kita saksikan anak yang berani memarahi dan bahkan menghardik orang tuanya. Sudah mulai kita saksikan anak yang berani melaporkan orang tuanya ke polisi, bahkan membawa dan menyeret orang tuanya ke meja hijau atau ke pengadilan. Dan juga kita temukan anak yang tega membunuh orang tuanya sendiri yang terkadang hanya disebabkan oleh hal-hal yang sangat sepele. Semua ini adalah kejadian nyata yang dapat kita baca dan juga kita saksikan di media massa atau media sosial. Kami ingin menegaskan bahwa Islam menempatkan orang tua dalam posisi yang penting dan mulia, serta cukup menentukan dalam konteks kesuksesan dan keselamatan anak baik di dunia maupun di akhirat. Kisah tentang sahabat Alqamah yang akhir hayatnya terancam dan hampir saja su'ul khatimah gara-gara hanya sekedar menyinggung perasaan ibunya merupakan kisah penting yang patut untuk selalu kita renungkan dan kita hayati bersama. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, Alqamah merupakan seorang sahabat yang sangat taat kepada Allah dan tekun beribadah. Sholat, puasa, zakat, dan sedekah serta bentuk-bentuk perintah Allah yang lain dilakukannya dengan sangat luar biasa. Namun di penghujung hayatnya ia kesulitan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Setelah ditelusuri oleh Rasulullah, ternyata Alqamah masih memiliki ibu yang sudah tua, yang hatinya pernah terluka gara-gara sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh Alqamah kepadanya. Menurut sang ibu, Alqamah lebih perhatian dan terlalu mementingkan istrinya dibandingkan dengan dirinya sebagai ibunya. Itulah sebabnya saat sakaratul maut, lidah Alqamah menjadi keluh dan kaku serta tidak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Untungnya Rasulullah SAW segera memanggil ibu Alqamah dan memintakan maaf untuk Alqamah. Demi membuka pintu maaf sang ibu, beliau baginda Rasulullah SAW sempat meminta para sahabat mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah dalam keadaan hidup-hidup. Mendengar hal yang demikian, jiwa keibuan ibu Alqamah pun menjadi terusik dan hatinya pun menjadi luluh. Ia merasa tidak tega jika harus melihat jasa sang anak dibakar hidup-hidup di depan matanya, hingga akhirnya ia rela memaafkan Alqamah daripada melihat jasadnya hangus terbakar api di hadapannya. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah pesan penting kepada sang ibu tersebut dengan bersabda, "Wahai ibu, api akhirat jauh lebih pedih dibandingkan dengan api dunia." Setelah dimaafkan oleh ibunya, Alqamah pun dengan mudah menghembuskan nafas terakhirnya seraya mengucapkan la ilaha illallah. Cerita singkat di atas menegaskan bahwa seorang anak tidak boleh marah, benci, dendam, bahkan tidak diperkenankan menyinggung perasaan orang tuanya. Ketika realitasnya hal ini terjadi kepada diri kita, maka saatnya pada hari ini, pada hari raya Idul Fitri ini, kita sowan dan bersimpuh di hadapan kedua orang tua kita untuk memohon maaf dan bahkan memohon ampun atas perilaku tidak terpuji yang kita lakukan selama ini. Marilah kita renungkan hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan bagian dari rangkaian cerita Alqamah di atas. "Fawalladhi nafsi biyadihi la yantafi'u bisalatihi wala bisyamihi wala bisadaqatihi ma dumti alaihi sarihatan."
Demi zat yang jiwa saya ada di dalam genggamannya, Alqamah tidak akan dapat mengambil manfaat dari sholatnya, puasanya, sedekahnya, selama kamu selaku ibunya masih tetap murka kepadanya. Hadis di atas memberikan penegasan kepada kita bahwa kita tidak akan dapat mengambil manfaat dari sholat kita, puasa kita, sedekah kita, dan juga ibadah-ibadah kita yang lain apabila kedua orang tua kita tidak ridho dan bahkan masih murka kepada kita. Di dalam hadis yang lain ditegaskan ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhutullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung pada murkanya kedua orang tua. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, terkait dengan dosa yang kita lakukan terhadap pasangan kita, baik suami maupun istri, dalam kesempatan ini penting untuk ditegaskan bahwa suami istri dalam sebuah keluarga merupakan sebuah tim. Ketika kerjasama anggota tim yang terdiri dari suami dan istri terlihat kompak, saling menghormati, saling menghargai, dan masing-masing menjauhkan diri dari sifat dan sikap yang dapat merusak dan mencederai kepercayaan masing-masing dari suami dan istri, maka dapat dipastikan keluarga dimaksud akan tumbuh menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis, yang dalam istilah agama disebut sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Siapapun kita, apakah termasuk dalam kalangan pejabat atau kalangan rakyat jelata, kalangan buruh atau pengusaha, kalangan fuqara masakin atau kaya raya, apapun profesi kita, status kita dan gelar kita, yang jelas dosa yang kita lakukan kepada pasangan kita akan menjadikan bangunan keluarga kita menjadi goyah, runtuh, dan bahkan hancur. Di dalam keluarga tidak boleh ada pihak baik suami atau istri yang merasa lebih atau merasa paling penting, paling berperan, paling bermanfaat dibanding dengan pasangannya. Yang harus ada di dalam sebuah keluarga adalah perasaan dan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling memuliakan antara yang satu dengan yang lain. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, tentang sikap yang harus ditampilkan oleh seorang suami kepada istrinya, Al-Quran menegaskan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para istri dengan cara yang baik. Seruan yang senada dengan ayat di atas juga disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik memperlakukan istri kamu. Selanjutnya penting untuk ditegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur tentang sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang suami kepada istrinya, sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang istri kepada suaminya juga diatur oleh Islam. Sebagaimana hal ini ditegaskan di dalam sebuah hadis yang berbunyi, walau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya saya harus memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada yang lain, maka saya akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Ayat dan hadis di atas menegaskan bahwa kualitas kita sebagai umat Muhammad, baik sebagai suami atau istri, apakah berstatus sebagai umat Muhammad terbaik atau sebaliknya, tergantung pada bagaimana kita menghormati dan memuliakan pasangan kita. Semakin tinggi penghormatan kita kepada pasangan kita, maka semakin tinggi pula kualitas kita sebagai umat Muhammad. Semakin rendah penghormatan kita kepada pasangan kita, maka semakin rendah pula kualitas kita sebagai umat Muhammad. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, istri kita adalah manusia, suami kita adalah manusia, pasangan kita adalah manusia. Karakter manusia secara umum adalah halul khata' wan nisyan, tempat kesalahan dan kelupaan. Karena demikian, pasangan kita, baik istri maupun suami, di samping berpotensi untuk berbuat zalim, juga berpotensi untuk dizalimi oleh pasangannya masing-masing. Pada hari ini, Hari Raya Idul Fitri, marilah kita membuka pintu maaf dan sekaligus minta maaf kepada pasangan kita masing-masing, baik suami maupun istri.
konflik, pertengkaran, perselisihan yang mungkin terjadi antara kita dengan pasangan kita harus segera kita akhiri. Marilah kita hiasi keluarga kita dengan keteduhan, kedamaian, saling menghormati dan saling memuliakan, sehingga tujuan pernikahan, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dapat kita wujudkan dalam keluarga kita. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Selanjutnya penting untuk ditegaskan dalam kesempatan ini bahwa tetangga turut menentukan kesuksesan dan keselamatan perjalanan hidup kita, utamanya kelak di akhirat. Di dalam sebuah hadis ditegaskan sebagai berikut, Ya Rasulullah, inna fulana taqumul layla wa tasumul nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'li jiranaha bilisaniha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, hiya min ahli an-nar. Qala wa fulana tusalli al-maktubah wa tasaddaqu bi athwarin wa la tu'ti ahadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahli al-jannah. Wahai Rasulullah, si fulana adalah orang yang rajin sholat malam dan rajin berpuasa pada siang hari, rajin beramal serta rajin bersedekah. Namun ia sering menyakiti tetangganya. Bagaimana tentang ini? Rasulullah menjawab, tidak ada kebaikan padanya. Ia termasuk penduduk neraka. Mereka berkata lagi, ada fulanah yang lain yang sholatnya hanya sholat wajib dan sedekahnya juga sesekali saja, namun tidak pernah menyakiti seorang pun. Rasulullah menjawab, ia termasuk penduduk surga. Hadis di atas memberi gambaran yang jelas bahwa ibadah yang terkait dengan hablum minallah, meskipun kita lakukan secara maksimal, tidak dapat memberikan manfaat kepada kita ketika hal-hal yang terkait dengan hablum minnas kita abaikan. Rasulullah tetap menganggap kita sebagai ahli neraka meskipun kita rajin melakukan sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya, ketika sikap, perilaku dan ucapan yang kita berikan kepada para tetangga dan orang-orang yang ada di sekitar kita merupakan sikap, perilaku dan ucapan yang tidak baik dan tidak santun, yang menjadikan para tetangga dan orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi tersinggung, marah, dendam dan bahkan murka. Demikian pula sebaliknya, orang yang ibadahnya kepada Allah terbilang pas-pasan, di mana tidak sholat kecuali yang wajib, tidak puasa kecuali yang wajib, tidak sedekah kecuali yang wajib, akan tetapi sikap, perilaku dan ucapannya, ucapan yang ditampilkan kepada para tetangga dan orang-orang yang ada di sekitarnya adalah sikap, perilaku dan ucapan yang baik dan santun, yang menjadikan para tetangga dan orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi nyaman, bahagia dan tidak tersinggung serta tidak tersakiti. Maka orang semacam ini oleh Rasulullah SAW dianggap sebagai ahli surga. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW menegaskan, An Anas radhiyallahu anhu qala marru bi janazatin fa athnau 'alaiha khairan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat, thumma marru bi ukhra fa athnau 'alaihi sharran faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat, faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma wajabat ya Rasulullah, faqala hadha athnaytum 'alaihi khairan fa wajabat lahu al-jannah wa hadha athnaytum 'alaihi sharran fa wajabat lahu an-nar, antum syuhada'ullahi fil ardi. Dari Anas radhiyallahu anhu, sebagian sahabat melawati satu jenazah, lalu mereka memuji jenazah itu dengan kebaikan, maka Nabi Muhammad SAW bersabda wajib. Kemudian mereka melewati jenazah yang lain dan mereka mengatakan keburukan pada jenazah itu, maka Nabi Muhammad SAW bersabda wajib. Umar bin Khattab bertanya, apa yang dimaksud dengan wajib ya Rasulullah? Beliau bersabda, jenazah ini kalian puji dengan kebaikan, maka sudah diwajibkan bagi dirinya. Sedangkan jenazah itu kalian katakan keburukan padanya, maka neraka diwajibkan untuknya. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi ini. Hadis di atas dengan lebih gamblang menegaskan bahwa apakah kita termasuk ahli surga atau ahli neraka ternyata ditentukan oleh kesaksian para tetangga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika para tetangga dan orang-orang yang ada di sekitar kita bersaksi bahwa kita adalah orang baik, maka kita termasuk dalam kelompok ahli surga. Demikian pula sebaliknya, ketika para tetangga dan orang-orang yang ada di sekitar kita bersaksi bahwa kita adalah orang jelek, maka secara otomatis kita termasuk dalam kelompok ahli neraka. Karena demikian, marilah kita pastikan orang tua kita bersaksi bahwa kita sebagai anak
adalah anak yang baik. Anak kita bersaksi bahwa kita sebagai orang tua adalah orang tua yang baik. Istri kita bersaksi bahwa kita sebagai suami adalah suami yang baik. Suami kita bersaksi bahwa kita sebagai istri adalah istri yang baik. Para tetangga kita bersaksi bahwa kita sebagai tetangga adalah tetangga yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita mampu terus memperbaiki diri kita, baik sebagai anak, orang tua, suami, istri, atau sebagai bagian dari anggota masyarakat. Ja'alani Allah wa iyyakum min zumratil 'aidin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum fi 'ibadihi shalihin al-maghfurin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi khaliqil anam wa hakimil hukam wa adilin nuri wa salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, dzul jalali wal ikram. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بشرائع الإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقربائه وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر جيوش الموحدين وأهله الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.